Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Yandi. Oke, kita lanjut lagi ya. Ini adalah pos kasir untuk toko grosir dan eceran part 2 ya. Part 2. Kita lanjut lagi. Nah, di sini ini kan modenya masih bahasa Inggris ya. Nah, untuk lebih memudahkan, saya mau rubah menjadi ke bahasa Indonesia. Caranya di atas ada garis 3 dibuka, kemudian klik home, kemudian pilih display, ya, kemudian language, pilih default language, cari Indonesia, ya, Indonesia. Nah seperti ini, kemudian save. Oke, kalau sudah di save kita harus logout dulu ya. Logout dulu, baru start lagi, ya, kemudian login. Nah, maka dashboard akan menjadi bahasa Indonesia ya. Jadi aplikasi berubah menjadi bahasa Indonesia agar lebih mudah memahami aplikasi Dollybar ini. Oke, lanjut ke atas lagi, ada garis 3 diklik. Nah, di sini ada menu beranda ya. Ada pihak ketiga. Pihak ketiga itu isinya bisa vendor dan customer ya, konsumen. Kemudian ada produk. Ini adalah master produk ya, data produk yang nantinya kita akan buat. Daftar produk, ada perdagangan. Perdagangan ini yang berhubungan dengan pembelian ke vendor ya. Atau ada sales order dari konsumen ya. Nah, jadi penjualan itu bisa lewat perdagangan atau lewat pos kasir ya. Nah ini Dollybar ini saya setting untuk kebutuhan toko grosir dan eceran ya. Untuk toko grosir dan eceran begitu. Oke, di sini ada menu tagihan pembayaran. Nah, ini berhubungan dengan hutang dagang dan piutang ya. Hutang dagang ke vendor dan piutang ke pelanggan atau konsumen. Kemudian di sini ada menu bank atau kas. Di sini adalah ada akun bank dan akun kas ya. Untuk penerimaan pembayaran non cash itu kita harus buat akun bank. Untuk penerimaan kas kita bisa buat akun kas kecil atau kas besar. Kemudian ada menu akuntansi. Nah, ini adalah saya settingnya di sini pakai akuntansi sederhana aja ya, agar lebih mudah dipahami. Tapi kalau mau lebih advance, ada tipe akuntansi yang double jurnal ya, lebih lengkap ya, begitu. Sesuai kebutuhan. Di sini ada menu alat. Alat ini adalah tools ya yang berhubungan untuk aplikasi Dollybar. Kemudian ada menu pos, point of sale. Nah, ini adalah untuk transaksi penjualan yang menggunakan pos kasir ya. Nah, seperti itu untuk daftar menu utama di aplikasi Dollybar ya. Oke, kita buka satu-satu ya. Sebentar. Di sini ada menu beranda. Nah, menu beranda kita akan buka seperti ini. Diklik. Di sini ada dashboard, ada pengaturan. Nah, ini pengaturan untuk master perusahaan, nama toko ya. Terus ada modul aplikasi, kemudian tampakkan display, menu, terjemahan. Nah, dan semuanya. Nah, kalau untuk pengaturan ini memang dikhususkan untuk admin aja ya. Untuk yang user atau pengguna cukup difokuskan di penggunaan mastering data, penjualan dan mengelola keuangan ya. Nah, karena ini adalah pengaturan dasar untuk aplikasi Dollybar.
Di sini saya nggak bahas lebih panjang agar lebih cepat karena ini dikhususkan untuk pengguna ya. Nah, ini bisa nanti di sesi advance selanjutnya ya. Begitu. Nah, kembali lagi ke beranda. Ini sudah semua settingan ya. Kemudian bikin user di sini juga ada ya. Jadi pengaturan itu ada bikin user baru dan grup user dan lain sebagainya. Begitu. Nah, kita akan buka pihak ketiga, ada apa isinya. Nah, seperti ini. Pihak ketiga itu ada nanti ketika bikin baru itu bisa menjadi vendor atau customer atau pelanggan ya. Di sini ada kontak alamat ya dan lain-lain seperti itu ya. Nah, kita coba aja. Kita mau coba buat daftar baru ya. Daftar pihak ketiga baru. Nah, kalau daftar maksudnya ini daftar yang sudah ada ya. Daftar yang sudah ada ya. Kalau kita mau bikin pihak ketiga baru, pilih pihak ketiga baru. Nah, tinggal diisi nama pihak ketiganya. Contoh Haidar ya. Kemudian dipilih ada prospek, ada pelanggan, ada penjajah. Ini vendor ya, penjajah itu vendor bahasa Indonesianya ya. Nah, kalau belum jadi pelanggan, kalau belum menjadi vendor itu biasa pilih prospek ya. Kalau ini adalah pelanggan, tentukan menjadi pelanggan. Kalau nama pihak ketiga ini sebagai vendor atau penjajah, pilih penjajah seperti itu ya. Oke, di sini ada isian kode pelanggan, kode vendor, status defaultnya buka, dan isi alamatnya dan semuanya yang diperlukan ya untuk data pihak ketiga seperti itu ya. Nah, di sini sudah ada daftar pihak ketiga yang sudah dibuat ya di sini seperti ini. Ini adalah data contoh ya. Kemudian saya akan buka produk. Ya, produk ada apa aja? Nah, di produk kita bisa bikin produk baru. Kita bisa lihat daftar produk ya seperti ini. Nah, kemudian bisa lihat stok produk ya. Nah, seperti ini. Ini kita bisa lihat stoknya seperti ini ya. Tuh. Ini saya menggunakan HP ya. Nah, saya menggunakan HP Android untuk membuka aplikasi Dolibar ya. Dan ini bisa diakses juga di laptop, di komputer, di tablet ya, agar bisa lebih besar tampilannya. Nah, seperti itu. Oke, kita kembali lagi di produk ya. Ada produk, kalau mau bikin produk baru ya pilih produk baru. Daftar adalah daftar produk yang sudah ada. Stok ada statistik juga di sini. Kita bisa lihat periode. Statistik ini kita bisa filter ya. Kita bisa filter tipe produk. Kita bisa filter produk apa yang mau ditampilkan. Kemudian tag kategorinya apa, kita bisa filter berdasarkan kategori. Kemudian bisa filter berdasarkan tahun. Terus kita bisa filter berdasarkan vendor atau pelanggan. Nah, ini untuk analisa ya, begitu. Biar singkat. Nah, di sini juga ada gudang. Nah, kita juga bisa buat ya, buat daftar gudang ya, seperti itu. Karena wajib ya, setiap toko kalau tidak punya gudang berarti lokasinya toko saja. Kalau tokonya punya gudang, ini harus dibuat ya, harus dibuat gudang tambahan khusus gudang ya, begitu. Persediaan. Nah, persediaan di sini ada daftar persediaan. Ini untuk ini nggak dipakai ya. Ini untuk inventaris aset ya. Kalau ini untuk inventaris aset. Pengiriman ya. Ini yang berhubungan untuk nanti
ketika ada sales order, ada pesanan dari konsumen atau pelanggan, kita nanti ada proses pengiriman yang dimana pengiriman itu akan membuat seperti membuat faktur ya, faktur seperti surat jalan seperti itu ya. Ada penerimaan. Nah, ini penerimaan adalah penerimaan barang dari supplier. Ketika kita belanja cash atau tempo, nanti kan barang diterima. Nah, untuk proses penerimaan barangnya di sini ya. Nah, ini adalah beberapa penerimaan barang yang sudah diproses begitu. Nah, seperti itu ya. Jadi lengkap ya. Jadi kita bisa, ya intinya kan aplikasi ini alat bantu untuk membantu administrasi toko ya. Karena administrasi toko itu sangatlah penting kalau barangnya sudah banyak dan besar ya. Dan yang pastinya ini untuk kebutuhan pengambil keputusan ya, untuk owner atau pemilik toko ya. Karena untuk analisa itu harus base data, nggak bisa manual di buku ya. Bisa manual di buku, cuman pasti lama. Bisa di Excel, bisa di Excel, cuman lebih simple, lebih lengkap menggunakan aplikasi Dolibar ini ya. Nah, dari transaksi, dari semua transaksi itu akan langsung otomatis menjadi laporan ya, begitu. Kita nggak perlu membuat laporan manual ya, semuanya otomatisasi. Nah, di sini sebentar kita cek dulu ya. Nah, tagihan tadi produk sudah ya. Sekarang masuk ke perdagangan. Nah, perdagangan ini isinya ada pesanan penjualan ya. Ketika ada pelanggan yang pesan lewat modul pesanan penjualan bisa ya. Biasanya pelanggan yang borongan bisa lewat sini ya, atau mau lewat pos bisa. Jadi untuk penjualan bisa lewat pesanan penjualan atau pos kasir ya. Nah, ini nanti akan diterangkan lebih lanjut nanti ya. Nah, ini kita coba cek menu-menu yang ada ya. Di sini ada pesanan pembelian. Ini yang berhubungan dengan toko belanja ke vendor ya. Membuat PO atau purchase order atau pembelian ke vendor. Seperti itu. Nah, itu untuk perdagangan. Kemudian tagihan pembayaran. Nah, tagihan pembayaran ini ada faktur pelanggan, ada faktur vendor ya di sini ya. Jadi semua faktur pelanggan dan faktur vendor ada di menu tagihan pembayaran. Kemudian ada apa di menu Bangkas? Bangkas itu ya isinya akun bank dan akun kas ya. Nah, di sini yang berhubungan dengan transaksi keuangan ya. Semua uang yang masuk, semua uang yang keluar akan dicatat di modul bank dan kas ya. Begitu. Jadi seperti penjualan sales order, penjualan kasir, itu akan masuk ke sini uangnya ya, sudah otomatis masuk ke pembukuan keuangan. Yang bank juga sama, yang non cash ya, ketika ada transaksi pos kasir, pembayaran non cash, semua masuk ke sini, terkumpul di sini. Kita nggak usah input ulang di sini ya, karena semua transaksi di depan akan otomatis masuk ke akun bank dan kas yang sudah dibuat begitu.
Nah, seperti ini ya. Jadi semuanya untuk pembukuan keuangan dan akunting sudah otomatis terinput ya. Jadi kita tinggal buka report aja, tinggal filter ya. Nah, ini adalah suatu kemudahan, kecepatan, dan akurasi ya. Nah, kalau untuk akurasi kembali lagi ke SDM atau user yang menggunakan sistem ini ya. Tetap harus tetap harus teliti ya. Tidak boleh sembarangan input ya untuk mendapatkan laporan yang akurasi, yang tepat dan cepat ya. Nah, itu untuk bank dan kas. Kita coba buka akuntansi. Nah, akuntansi ini berhubungan dengan laporan-laporan. Kita mau cek pelaporan penghasilan dan beban seperti ini ya. Nah, kita coba buka yang ini ya, oleh kelompok yang telah ditentukan ya. Nah, ini kita bisa cek dalam periode tertentu kita itu sudah profit berapa, sudah ada untung berapa. Nah, seperti ini ya. Paling bawah pendapatan penjualan ya, berapa, ini 34 juta ya. Terus ada biaya, ada 9.430.000. Nah, barulah muncul keuntungan. Nah, disinilah manfaat aplikasi Dolibar ya. Jadi dengan report seperti ini real time ya. Kita nggak usah input ulang data ini ya, karena ini semua sudah diotomatisasi dari transaksi, semua transaksi yang masuk dan semua transaksi yang keluar ya. Kita tinggal buka report, jadi langsung ya, real time ya. Kita bisa pantau setiap hari, setiap tutup toko kita bisa langsung lihat profit hari ini berapa harian ya. Begitu. Kita bisa cek lagi nanti mingguan berapa, ada growth atau tidak. Kita bisa bandingkan per bulan, nanti per tahun, begitu dan seterusnya ya. Nah, itulah manfaat dari aplikasi Dolibar ini ya. Jadi ujungnya di sini nih ya. Aplikasi ini ujungnya kita bisa melihat profit atau keuntungan dengan cepat dan real time dan akurat ya. Yang pastinya akurat kembali kepada user, kepada STM yang harus lebih teliti lagi dalam transaksi ya. Oke, dalam penginputan. Nah, seperti itu. Kalau alat ada apa? Alat ini untuk membuat kategori atau tag baru, ada template impor, template email, impor ekspor data dan lain-lain seperti itu ya. Ini itu nanti akan saya bahas di tahap advance selanjutnya ya. Kemudian ada pos. Nah, ini ada point of sale, kita coba buka seperti apa tampilannya. Pos tinggal buka mengakses. Nah, untuk tampilan posnya seperti ini ya. Nah, ya. Untuk tampilan posnya seperti ini ya. Nah, ini saya rekomendasikan kalau mau pakai Dolibar bisa kalau bisa pakai HP ya. Nah, seperti ini. Karena ini kan touchscreen ya. Nah, seperti ini ya. Nah, kalau untuk pakai laptop ya saya sarankan cari laptop yang touchscreen. Kemudian kalau pengen menggunakan PC atau komputer sama cari juga monitor yang sudah touchscreen agar mudah menggunakan pos kasir ini. Atau mau pakai tablet bisa ya, begitu ya. Nah, seperti itu ya. Coba saya akan tes transaksi seperti ini ya. Oil ada oil. Nah, karena ini kan saya nggak pakai barcode scanner, jadi pencariannya pakai nama ya. Nah, seperti ini muncul ya.
Tapi kalau ada barcode itu bisa ya, pakai barcode scanner bisa ya. Nah, kita pilih barangnya, sudah ketemu muncul AHM Oil, sudah sesuai barangnya, kita klik, akan masuk transaksi ya. Nah, jumlahnya 1 ya. Setiap kita klik itu akan menginput nama barang, data barang ya, jumlahnya 1. Nah, gimana saya kalau belinya 10 ya, tinggal diketik aja 10 ya. Begitu. Sebentar. Oh, salah, maaf ya. 10. Mana? Sebentar. Jumlah 10. Oh, diklik dulu barangnya 10. Sebentar. Nah, kalau salah jumlah tinggal di delete aja ya, delete dulu, terus masukin barangnya lagi, kemudian ketik 10. Lah kayak gitu. 10. Nah, seperti ini. Kepencet ya. Nah, coba kita ulang, kita hapus dulu. Kita pilih barang. Kita pencet 10. Enggak hilang ya. Sebentar. Nah, kita refresh dulu ya. Refresh dulu. Nah, kemudian kita cari lagi oil. Oke, sudah ketemu, kita pilih lagi oil, ketik 10. Nah, kemudian oke ya, maka akan terinput 10 AHM oil ya. Nah, untuk totalnya ya ini sudah otomatis ya, nggak perlu pakai kalkulator lagi ya. Nah, pakai kalkulator bagus, bisa lebih cepat, bisa ya. Cuman, nah di sini kalau kalkulator itu kan hanya menghitung saja. Nah, dengan penghafalan atau melihat daftar harga yang ada di buku atau catatan begitu. Itu bisa lebih cepat. Cuman untuk mendapatkan laporan dengan cepat, nah itu nggak bisa ya. Makanya perlu aplikasi pos kasir ini ya. Semua produk tercatat dan ketika kita transaksi semuanya tercatat ke dalam aplikasi ya, ke database sistem ya. Seperti ini. Kita coba transaksi ya, sudah transaksi AHM Oil sebanyak 10. Totalnya Rp634.500. Nah, saya akan lanjutkan ke pembayaran ya. Pilih di sini namanya ada pembayaran. Nah, pembayaran di sini tampilannya seperti ini ya. Totalnya 634.500. Konsumen contoh bayarnya pakai uang 700.000 ya. Nah, maka kembaliannya berapa di situ nggak muncul, ketutup ya. Ketutup tombol nih ya. Nah, kalau di tablet itu akan lebih besar, atau laptop atau di komputer ya. Begitu. Nah, kalau sudah, kita langsung pencet tombol tunai ya. Nah, ini ada jenis pembayaran, yang paling atas adalah transfer debit ya, debit. Kalau periksa itu kartu kredit, tunai. Di sini ada debit ya. Sebentar, yang atas lupa lagi tuh ya. Ada transfer bank, pembayaran debit, tunai. Oh, yang paling atas kredit, maaf ya. Yang periksa ini untuk koreksi ya, untuk koreksi. Jadi maksudnya itu biasanya kasbon dulu ya. Nah, ini ketika pembayaran bisa kasbon dulu, ditalangin dulu ya, dikreditkan dulu ya. Seperti itu. Kalau sudah, langsung aja klik tombol tunai. Nah, seperti itu.
Nah, akan muncul seperti ini. Oh, barusan ada gangguan jaringan ya. Gangguan jaringan. Nah, kalau putus jaringannya kita bisa klik riwayat ya. Kita bisa cari lagi transaksi yang barusan yang paling atas. Kita bisa buka. Kemudian saya akan coba tiket cetak ya. Cetak struk. Nah, seperti itu. Oh, ini jaringan ya. Jaringannya ada putus-putus. Sebentar, kita klik riwayat lagi, buka struk, terus kita tiket cetak lagi. Tunggu dulu, apakah ada pergerakan. Oh iya, maaf, ini karena belum ada printer, ini harusnya dicetak langsung print ke printer ya, seperti itu ya. Nah, seperti itu. Oh, kepencet. Wis, pencet guys. Sebentar. Kepencet ya. Nah, ini kan karena pakai HP jadi kecil ya. Nah, disarankan pakai tablet yang lebih besar atau komputer atau laptop ya untuk transaksinya. Klik riwayat, kita buka lagi, cetak. Iya, karena kan pos kasir harus mencetak langsung ke printer ya, direct printer. Nah, seperti itu untuk transaksi kasirnya ya. Oke, kita kembali ke home lagi. Nah, seperti itu ya kan, printernya karena nggak ada jadi nggak ngeprint ya. Nah, seperti itu gambarannya ya. Kalau ada printer itu akan langsung mencetak direct ke printernya seperti itu. Oke. Oke, mungkin untuk kesempatan kali ini cukup sekian. Jangan lupa follow, subscribe, like, dan komen ya. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Terima kasih sudah menonton. Terima kasih sudah subscribe. Tunggu video saya selanjutnya ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat. Thank you.